Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk teman-teman semuanya. Ya, yang saya hormati Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Afrikan MSI. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan jurnal yang telah kami resum dan kami akan jelaskan dalam bentuk PPT. Jadi di sini jurnal yang kami kutip yaitu yang berjudul Teknik Penentuan Solusi Sistem Persamaan Diferensial Linear Non-Homogen Orde 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Baskoro Cahayaningrat, NIM 20080460007. Yang kedua ada Muhammad Fatur Royan, NIM 20080460012. Dan yang ketiga ada Cica Amalia Putri, NIM 20080460014. Jadi sebelum kita membahas lebih banyak lagi, kita akan melakukan pendahuluan dahulu, yaitu banyak permasalahan yang melibatkan persamaan diferensial. Banyak pula permasalahan yang melibatkan sistem dari persamaan diferensial. Salah satunya adalah sistem yang melibatkan persamaan diferensial linear orde 1. Ada beragam metode yang bisa digunakan dalam menentukan sistem persamaan diferensial linear. Di antaranya adalah metode nilai eigen dan metode operator diferensial. Akan disajikan cara menentukan solusi sistem persamaan diferensial linear non-homogen orde 1 dengan koefisien konstanta, yaitu dengan mengkonstruksi sistem persamaan tersebut menjadi persamaan diferensial linear tunggal orde n. Kemudian, dari persamaan tersebut akan dicari solusi homogen dengan menggunakan akar-akar karakteristiknya. Selanjutnya, mencari solusi partikularnya dengan metode variasi parameter. Jumlah dari solusi homogen dan solusi partikularnya adalah solusi umum dari persamaan diferensial linear tunggal orde n tersebut. Setelah itu, akan dicari persamaan lain yang membentuk sistem persamaan diferensial linear orde 1 tersebut. Langkah-langkahnya yaitu 1. Mengkonstruksi sistem persamaan diferensial linear non-homogen orde 1 dengan koefisien konstanta menjadi persamaan diferensial linear tunggal atau persamaan diferensial biasa. Yang kedua, mencari solusi homogen dari persamaan diferensial tersebut dengan menggunakan akar-akar karakteristiknya. Mencari solusi partikular dari persamaan diferensial tersebut dengan metode variasi parameter. Yang keempat, menentukan solusi umum dari persamaan diferensial linear tunggal tersebut, yaitu menjumlahkan solusi homogen dan solusi partikularnya. Dan yang terakhir yaitu menentukan solusi dari persamaan-persamaan lain yang membentuk sistem persamaan diferensial linear non-homogen tersebut. Hasil dan pembahasan. Diberikan sistem persamaan diferensial linear non-homogen orde 1 dengan n persamaan dan n fungsi yang tidak diketahui sebagai berikut. X1 aksen sama dengan A11 X1 plus A12 X2 plus A13 X3 plus dan seterusnya sampai A1N XN plus F1T SX A2 sampai plus A2N XN plus F2T X3 aksen sama dengan A31 X1 plus A32 X2 plus A33 X3 plus sampai A3N XN plus F3T. X aksen N-1 sama dengan A dalam kurung N-1 1X1 plus A dalam kurung N-1 2X2 plus A dalam kurung N-1 3X3 sampai plus A N-1N XN plus Fn-1T. X aksen N sama dengan AN1 X1 plus AN2X2 plus AN3X3 plus sampai ANN XN plus FNT.
dengan AIJ adalah koefisien konstanta atau fungsi konstan untuk I, J sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Dan FJ adalah fungsi yang dapat diturunkan untuk J sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Jika solusi pertama yang akan dicari adalah persamaan X aksen N, maka persamaan X aksen N diturunkan satu kali terhadap T. Diperoleh X double aksen sama dengan AN1 X aksen 1 plus AN2 X aksen 2 plus AN3 X aksen 3 sampai ANN X aksen N plus F aksen N T. Dari persamaan tadi diketahui bahwa X aksen 1 sama dengan A11X1 plus A12X2 plus A13X3 plus sampai A1NXN plus F1T. X aksen 2 sama dengan A21X1 plus A22X2 plus A23X3 plus sampai A2NXN plus F2T. X aksen 3 sama dengan A31X1 plus A32X2 plus A33X3 plus sampai A3NXN plus F3T. X aksen N-1 sama dengan AN-1 X1 plus AN1 N-1 2X2 plus A dalam kurung N-1 3X3 plus sampai A dalam kurung N-1 NXN plus F dalam kurung N-1 T. Selanjutnya dengan mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 didapat X double aksen sama dengan sigma I1 sama dengan I sampai N-1 AN I1 ANI1 1 X1 plus sigma I1 sama dengan 1 sampai N-1 ANI2 AI1 2 X2 plus I1 sama dengan 1 sigma I1 sama dengan 1 sampai N-1 ANI1 AI1 3X3 plus sampai plus sigma I sama dengan 1 N-1 ANI1 AI1 NXN plus sigma I1 sama dengan 1 sampai N-1 ANI1 FI1T plus ANNX aksen N plus F aksen NT. Misalkan C1 sama dengan sigma I1 sama dengan 1 sampai N-1 ANI1 AI11 dan C12 sama dengan sigma I1 sama dengan 2 sampai N-1 ANI1 AI12 C13 sama dengan sigma I1 sama dengan I sampai N1 N-I ANI1 AI13 dan C1N sama dengan sigma I1 sama dengan 1 sampai N-1 ANI1 AI1N, maka F11T sama dengan sigma I1 sama dengan 1 sampai N-1 ANI1 FI1T plus F aksen NT. Sehingga persamaan 4 dituliskan menjadi X double aksen N sama dengan C11 X1 plus C12 X2 plus C13 X3 plus sampai C1N XN plus ANN X aksen N plus F1T. Berdasarkan persamaan 1 dapat diketahui bahwa X1 sama dengan X aksen N min AN2 X2 min AN3 X3 min sampai min ANN XN min FNT per AN1. Dengan mensubstitusikan persamaan 6 ke persamaan 5 didapat X double aksen N sama dengan dalam kurung C12 min C11 AN2 per AN1 kurung X dikali X2 plus dalam kurung C13 min C11 AN3 per AN1 tutup kurung X3 plus sampai plus dalam kurung C1N min C11 ANN per AN1 tutup kurung XN plus dalam kurung ANN plus C11 per AN1 tutup kurung X aksen N plus F11T min C11 per AN1 kali FNT. Misalkan CD2 sama dengan dalam kurung C12 min C11 AN2 per AN1 tutup kurung C23 sama dengan C1 dalam kurung C13 min C11 AN3 per AN1
C2N sama dengan dalam kurung C1N min C11 ANN per AN1 tutup kurung, dan CK1 sama dengan dalam kurung ANN plus C11 per AN1, dan F12T sama dengan F1T min C11 per AN1 kali FNT. Persamaan 7 dituliskan menjadi X double aksen sama dengan C22X2 plus C23X3 plus sampai C2 dalam kurung N-1 X N-1 plus C2N XN plus CK1 X aksen N plus F1 2T. Persamaan 8 diturunkan satu kali terhadap T menjadi X triple aksen sama dengan C22X aksen 2 plus C23X aksen 3 plus sampai C2 dalam kurung N-1 X aksen N-1 plus C2N X aksen N plus CK1 X double aksen N plus F aksen 1 2T. Berdasarkan persamaan 1 diketahui bahwa X aksen 2 sama dengan A21X1 plus A22X2 plus A23X3 plus sampai A2N XN plus A2T. X aksen 3 sama dengan A31X1, A32X2, A33X3 plus sampai A3N XN plus F3T. Terus X aksen dalam kurung N-1 sama dengan A dalam kurung N-1 1X1 plus A dalam kurung N-1 2X2 plus A dalam kurung N-1 X3 plus sampai A dalam kurung N1 N XN plus F dalam kurung N-1 T. Dengan substitusikan persamaan 10 ke 9 didapat X triple aksen sama dengan sigma I sama dengan 2 sampai N-1 C2 I2A I21 X1 plus sigma I sama dengan 2 N sampai N-1 C2 I2A I22 X2 plus sigma I2 sama dengan 2 sampai N-1 C2 I2A I23 X3 plus sampai sigma I2 sama dengan 2 N-1 C2 I2 A I2 N XN plus C2 N X aksen N plus CK2 X double aksen N plus F aksen 1 2T plus sigma I2 sama dengan 2 sampai N1 C2 I2 kali F I2 T. Jadi, misalkan C31 sama dengan sigma N-1 dengan I2 sama dengan 2, C2I2 AI21, C32 sama dengan sigma N-1 I2 sama dengan 2, C2I2 AI22, dan C33 itu sama dengan sigma N-1 dengan I2 sama dengan 2, C2I2 AI23. Kemudian didapatkan rumus umum yaitu C3N sama dengan sigma N-1 dengan I2 sama dengan 2, C2I2 AI2N. Jadi F13T sama dengan F aksen 1, 2T plus sigma N-1 I2 sama dengan 2, C2I2 FI2T. Maka persamaan 11 ini itu dapat ditulis menjadi ini turunan ketiga dari XN sama dengan C3X1 plus C32X2 plus C33X3 plus sampai dengan C3N XN plus C2N turunan pertama dari XN plus CK1 turunan kedua dari XN plus F1 3T. Nah, dengan mensubstitusikan persamaan 6 ke persamaan 12 itu didapat ini turunan ketiga dari XN yaitu sama dengan C32 min C31 AN2 per AN1 kali X2 plus C33 min C31 AN3 per AN1 kali X3 sampai dengan plus C3N min C31 kali ANN per AN1 kali XN plus C2N plus C31 per AN1 X aksen N plus CK1 X aksen 2N plus F1 3T min C31 per AN1 FNT. Nah, kemudian kita misalkan lagi C42 itu sama dengan C32 min C31 AN2 per AN1 sama kayak dengan C43 yaitu C33 min C31 AN3 per AN1. Maka di ini kita bisa simpulkan di sini yaitu C4N itu sama dengan C3N min C31 ANN
per AN1. Nah, CK2-nya itu sama dengan C2N plus C31 per AN1. Kemudian didapat F14T itu sama dengan F13T min C31 per AN1 FNT. Persamaan 13 ini dapat dituliskan menjadi turunan ketiga dari XN. Persamaan 13 itu yang mana? Persamaannya 13 yang ini. Nah, itu dapat dituliskan menjadi turunan ketiga dari XN itu sama dengan C4X2 plus C4X3 plus sampai dengan plus C4NXN plus CK2 X aksen N plus CK1 X aksen 2N plus F14T. Berdasarkan persamaan 8 dapat diketahui bahwa X2 itu sama dengan turunan kedua dari XN min C23 X3 min sampai min C2N XN min CK1 turunan pertama dari XN min F12T per C22. Nah, dengan mensubstitusikan persamaan 14 dan 15 ini maka didapat turunan ketiga dari XN yaitu C43 min C42 C23 per C22 X kali X3 C44 min C42 C24 per C22 kali X4 sampai plus C4N min C42 C2N per C22 kali XN plus CK2 min C42 CK1 per C22 kali X aksen N plus CK1 plus C42 per C22 turunan kedua dari XN plus F14T min C42 per C22 kali F12T. Nah, kemudian kita misalkan lagi sama tadi ya, satu yang ketiga, empatin sekarang yang kelima sama seperti tadi. Didapatkan rumus umumnya yaitu ini C5N itu sama dengan C4N min C42 kali C2N per C22. Begitupun juga yang berakibat CK2 min C42 kali CK1 juga dengan CK4. Maka F1514T min 12T. Maka persamaan 16 ini menjadi turunan dengan C53X3 plus sampai dengan C5N-1 XN-1 5XN plus C3 X aksen kedua dari XN plus F15T. Kita lihat turunan keberapa saja. Turunan ini turunan keempat. Kemudian nanti ada turunan kelima. Maka dapat rumus-rumusnya ini yaitu turunan N dari XN itu sama dengan CJI XN plus CKP1. Turunan pertama dari XN plus CKP2, turunan kedua dari XN plus CKP3, turunan ketiga dari N plus sampai dengan CKPN min 1, turunan N min 1 dari XN plus F1QT. Dengan CJ1, CKP2, CKPTN adalah konstanta dan F1QT adalah fungsi. Tuliskan menjadi ini atau bisa juga ditulis dengan ini yaitu XN turunan N dari XN min CKPN min 1 turunan N min 1 dari XN min sampai CKP3 turunan ketiga dari XN min CKP2 turunan kedua dari XN min CKP1 turunan pertama dari XN min CJI XN sama dengan 0. Solusi dari bentuk persamaan divergent tersebut ini misalkan XN lambda T turunan pertama dari XN lambda E pangkat lambda T, turunan kedua dari XN lambda kuadrat E pangkat lambda T, turunan ketiga dari XN adalah lambda pangkat 3E pangkat lambda T, dan turunan dari sampai turunan ke N dari XN, yaitu sama dengan lambda N E pangkat lambda T. Kemudian dengan mensubstitusikan pemisahan di atas ke dalam persamaan 20, maka diperoleh ini.
Dan nilai dari E pangkat lambda T tidak mungkin sama dengan 0, yang berarti lambda N min CKP N min 1, lambda N min 1, min sampai sedemikian CKP 3, lambda pangkat 3, min CKP 2, lambda pangkat 2, min CKP 1, lambda min CJI sama dengan 0. Kemudian cara menentukan solusi persamaan diferensial di atas. Yang pertama itu, jika karakteristik yang diperoleh real dan berbeda, maka solusi dari 20 adalah XNHT sama dengan C1E pangkat lambda 1T plus C2E pangkat lambda 2T plus C3E pangkat lambda 3T plus CNE pangkat lambda NT. Yang kedua, jika karakteristik yang diperoleh real dan sama, lambda 1 sama dengan lambda 2 sampai seterusnya sampai lambda n, maka solusinya yaitu XNHT itu sama dengan C1 plus C2T plus C3T kuadrat plus CNTN-1 lambda T. Yang ketiga juga sama, jika diperoleh kompleks sekawan tidak berulang, atau ini lambda IJ sama dengan A plus minus alfa plus minus beta, maka rumus yang dihasilkan adalah XNHT sama dengan C1E alfa T cos beta T plus C2E pangkat alfa T sin beta T. Kemudian yang keempat, jika berulang sekawannya, lambda 12 sama dengan lambda 34 sama dengan alfa plus minus beta yang menghasilkan rumus XNHT sama dengan C1E lambda T cos beta T plus C2E alfa T sin beta T plus C3TE alfa T cos beta T plus C4TE alfa T sin beta T. Kemudian dicari solusi partikular. Dihasilkan ini XNHT sama dengan C1 XN1 plus C2 XN2 plus C3 XN3 plus CN XNN. Kemudian menurut metode variasi parameter diberikan ini, sehingga memenuhi persamaan yang diperoleh ini bisa dilihat. Nah, karena XN1, XN2, XN3, XNN itu adalah solusi bebas linear untuk persamaan itu, maka buruan kisiannya adalah tak nol. Nah, bentuknya kayak gini. Ini adalah bentuk pengisiannya, sehingga dapat ditentukan solusi U aksen 1 sampai seterusnya, yaitu U aksen MT sama dengan F1Q T WMT per WT. Dengan M sekian dan determinan dibalik dengan mengganti kolom ke M dengan 001 sehingga dihasilkan rumus ini. Nah, karena XNPT itu sama dengan U1T XN1T sampai UNT XNNT, maka dihasilkan rumus XNPT itu sama dengan sigma N dengan M sama dengan 1 UMT kali XNNT. Sehingga solusi umumnya yaitu ini XNT sama dengan C1 XN1 plus C2 XN2 C3 XN3 plus sampai plus CN XNN plus sigma N dengan M sama dengan 1 UMT XNMT. Kemudian cari menentukan solusi ini dari X1, X2, X3, Xn1. Dan misal yang akan dicari adalah solusi untuk S2, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan operasi terhadap persamaan 15. Untuk mencari solusi X1, maka harus dilakukan operasi terhadap persamaan 6. Begitupun untuk mencari solusi yang lainnya. Nah, begitu saja ini gampangannya rumus secara umumnya. Mungkin habis ini ada partner saya yang sangat spesial yang menjelaskan dari contoh soalnya, yaitu Cica Amalia Putri. Silakan kepada Cica. Di sini ada contoh sistem persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial yang pertama itu ada X1 aksen T sama dengan 1 per 10 pangkat 3 X3T min 1 per 10 pangkat 3 X1T plus 125 per 10 pangkat 3. Yang kedua ada X2 aksen T sama dengan 1 per 10 pangkat 3
X1T min 1 per 10 pangkat 3 X2T plus 125 per 10 pangkat 4. Persamaan yang ketiga ada X3 aksen T sama dengan 1 per 10 pangkat 3 X2T min 1 per 10 pangkat 3 X3T min 125 per 10 pangkat 4. Oke. Penyelesaiannya kita akan mengambil salah satu persamaan dari yang ketiga ini. Kita ambil yang X3 aksen T, di mana X3 aksen T sama dengan 1 per 10 pangkat 3 X2T min 1 per 10 pangkat 3 X3T min 125 per 10 pangkat 4. Kita cari turunan keduanya. X3 aksen-aksen sama dengan 1 per 10 pangkat 3 X2 aksen min 1 per 10 pangkat 3 X3 aksen. Selanjutnya bisa ditulis X3-nya itu seperti ini. X aksen, aksen, aksen plus 3 per 10 pangkat 3 X3 aksen-aksen plus 3 per 10 pangkat 6 X3 aksen sama dengan 125 per 10 pangkat 9. Dimana kita bisa menulisnya lambda pangkat 3 plus 3 per 10 pangkat 3 lambda kuadrat ditambah 3 per 10 pangkat 6 lambda sama dengan 0. Oke. Di sini kita akan mencari lambdanya dulu, di mana lambdanya itu bisa kita tulis seperti ini. Ini persamaan yang ini bisa kita tulis seperti ini. Lambda sama dengan lambda dikali lambda kuadrat ditambah 3 per 10 pangkat 3 lambda ditambah 3 per 10 pangkat 6 sama dengan 0. Oke, seperti ini. Lalu, ini bisa ditulis juga lambda sama dengan 0. Lambda sama dengan 0. Oke, dari persamaan yang ini, itu kita bisa dapat A-nya itu sama dengan lambda kuadrat, sama dengan 1 berarti. B sama dengan 3 per 10 pangkat 3 lambda, sama dengan 3 per 10 pangkat 3. C-nya 3 per 10 pangkat 6. Oke, sini kita bisa cari lambda dengan menggunakan rumus lambda sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Nah, ini kita bisa masukkan ini ke dalam sini. Kita masukin ya. Sama dengan B-nya minus 3 per 10 pangkat 3 plus minus akar 3 per 10 pangkat 3 pangkat 2 minus 4 dikali 1 dikali 3 per 10 pangkat 6. Oke, dibagi, jangan lupa 2 dikali 1. Ini bisa kita tulis minus 3 per 10 pangkat 3 plus minus akar 9 per 10 pangkat 6 minus 12 per 10 pangkat 6 per 2. Ini bisa kita tulis minus 3 per 10 pangkat 3 plus minus akar 9 dikurang 12 minus 3 per 10 pangkat 6 per 2. Sini sama dengan minus 3 plus minus akar minus 3 per 10 pangkat 3 dikali 1 per 2. Kenapa ini 10 pangkat 3? Karena di sini 10 pangkat 3 ini diakarkan jadi
ini diakarkan jadi 10 pangkat 3. Dan ini sama, jadi kita tulis 10 pangkat 3 aja sama. Oke, selanjutnya seperti ini. Ini masih ada minus, jadi minusnya itu kita ganti I. Minus 3 plus minus 3I per 10 pangkat 3 dikali 1/2 sama dengan minus 3 plus akar 3I per 2000. Ini plus minus ya, jangan lupa. Oke, di sini kita akan dapat lambdanya, di mana lambdanya itu yang pertama kita minusin ya, minus 3 minus akar 3I per 2000. Di lambda yang kedua kita pluskan minus 3 plus akar 3I per 2000. Jadi lambdanya itu ini, dan lambda sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari XNHT, di mana rumusnya itu XNHT sama dengan C1E alpha T cos beta T plus C2E alpha T sin beta T plus C3TE alpha T cos beta T. Dan selanjutnya di sini berarti kita cari, karena yang tadi 3 HT sama dengan C1 nya tadi C1, karena di sini tadi alfanya 0, alfa di sini 0, di sini C1, sini alfanya 0, plus C2 E pangkat minus 3 per 2000 T sin akar 3 per 2000 T plus C3 E pangkat minus 3 per 2000 T cos akar 3 per 2000 T. Dimana di sini kita dapat dari ini, kita dapat X31 nya itu 1, X32 nya itu E pangkat minus 3 per 2000 T sin akar 3 per 2000 T. Dan X33 nya E pangkat minus 3 per 2000 T cos akar 3 per 2000 T. Lalu sehingga Wronskiannya adalah WT sama dengan matriks X31, X32, X33 dan X31 aksen, X32 aksen, X33 aksen, X31 aksen-aksen, X32 aksen-aksen, X33 aksen-aksen. Oke. Sebelumnya kita cari tahu dulu nih. X31 aksen itu berapa sih? 0 ya pasti kan? Kan tadi di sini X31-nya 1, berarti X31 aksen itu 0. Terus X31 aksen-aksen sama dengan 0 juga. Jadi kita tulis aja ya, X31 sama dengan 1. Oke. X32 nya sama dengan, di sini 32 kita tulis lagi
E pangkat minus 3/2000 T sin akar 3/2000 T. Berarti X 32 aksennya minus 3/2000 E pangkat minus 3/2000 T sin akar 3/2000 T plus akar 3/2000 E pangkat minus 3/2000 T cos akar 3/2000 T. Sini X 33 aksen sama X 32 aksen. Di sini berarti didapat dari ini 3/2 kali 10 pangkat 6 E pangkat minus 3/200 T sin akar 3/2000 T minus 3 akar 3/2 kali 10 pangkat 6 E minus 3/2000 T cos akar 3/2000 T. Ya, selanjutnya kita cari turunan X3 tadi X33. X33 nya kita udah dapet ya dari sini. Kita tulis lagi E pangkat minus 3/2000 T cos akar 3/2000 T. Kita cari X33 aksen. Berarti di sini kita dapat minus 3/2000 E pangkat minus 3/2000 T cos akar 3/2000 T minus akar 3/2000 E minus 3/2000 T sin akar 3/2000 T. Oke, X33 aksen. 3/2 kali 10 pangkat 6E minus 3/200 T cos akar 3/2000 T plus 3 akar 3/2 kali 10 pangkat 6 E minus 3/2000 T sin akar 3/2000 T. Oke. Selanjutnya kita cari WT nya ini ya. Oke, kita tulis ulang rumusnya di belakang. WT sama dengan X31 aksen, X31 aksen, X32 aksen, X32 ini enggak aksen ya, aksen, X32 aksen, X33 aksen, X33 aksen. Oke, kita masukin dari yang belakang tadi, dimana X31 ini harusnya garisnya di sini ya. Sorry, acak-acakan. Akhirnya di sini WT sama dengan minus 3 akar 3/2 kali 10 pangkat 9 E pangkat minus 6/2000 T. Selanjutnya kita akan mencari nilai W1T, W2T, dan W3T. Ini yang tadi kita keep semua ini ya, kita keep, jangan dilupakan. Ini X31, ini. Oke, selanjutnya cari W1T. W1T sama dengan 001 X32 X32 aksen, X32 aksen.
X33 X33 aksen X33 aksen. Oke. Akhirnya di sini W1T kita akan dapat minus akar 3 per 2000 min 6 per 2000 T. Misalnya kita ambil barisan yang di sini, berarti yang ini jadi gini rumusnya. Saya kita ambil sini, berarti sini X33 berarti 0 kali X32 aksen 1 X32 aksen. Terus di sini ada X3 aksen jadinya di sini 0 X32 1 X32 aksen. Terus di sini ada, kita agak kotor ya, nggak apa-apa deh. Di sini ada X nih, jangan lupa 3. Ini aksennya 1 ya. X3 aksen sama di sini 0 X32 0 X32 aksen, gini rumusnya. Jadinya akhirnya ketemu sama ini. Oke, selanjutnya X2 nya, oke di belakang aja deh ya. W2 nya, W2T sama dengan X31 0 0 1 X31 aksen X31 aksen X33 aksen. Sini sama dengan sini kan 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1. Selanjutnya ini kita masukin yang bagian sini, yang bagian barisan X3 ini. Di sini sama kayak ini sama kayak yang tadi, dimana misalnya kita ambil X31 sama dengan di sini X31 nya itu 0 X33 aksen 1 X33 aksen, terus X31 aksen itu di 0 X33 1 X33 aksen. X31 aksen sama dengan 0 0 X33 aksen. Di sini habis X33 berarti ini sama ini dikali minus, terus berarti oke, hasilnya W2T sama dengan 3 per 2000 E pangkat minus 3 per 2000 T cos akar 3 per 2000 T plus akar 3 per 2000 E pangkat minus 3 per 2000 T sin akar 3 per 2000 T. W3 nya W3T sama dengan matriks X31 aksen X32 aksen X32 aksen dan 001. Kenapa 001? Karena barisan ketiga semuanya jadi 001. Oke, di sini sama dengan sini ya, sama dengan 1. Jangan lupa tulis 001. Oke, jadi semuanya di sini W3T bisa kita tulis minus 3 per 2000 E pangkat minus 3 per 2000 T sin akar 3 per 2000 T plus akar 3 per 2000 E min 3 per 2000 T cos akar 3 per 2000 T. Dari X3PT nya dengan rumus X3PT sama dengan X31 integral WT per WT W1T per WT dikali FT dt plus X32
integral W2T per WT dikali FT dt plus X33 integral W3T per WT dikali FT dt. Dimana di sini X31-nya itu 1, integral W1T per WT itu integral min akar 3 per 2000 min 6 per 2000 T per minus 3 akar 3 per 2 kali 10 pangkat 9 minus 6 per 2000 T dikali 125 per 10 pangkat 9 dt. Dan dimana di sini X32-nya itu minus 3 per 2000 T sin akar 3 per 2000 T integral integral dari W2T per WT sama dengan 3 per 2000 minus 3 per 2000 pangkat minus 3 per 2000 T cos akar 3 per 2000 plus akar 3 per 2000 pangkat minus 3 per 2000 T per minus 3 akar 3 per 2 kali 10 pangkat 9 pangkat minus 6 per 2000 T. Di sini juga ini ada lanjutannya di kali sin akar 3 per 2000 T kali 125 per 10 pangkat 9 dt plus minus 3 per 2000 T cos akar 3 per 2000 T itu ini dari X X33 nya ini X32 ini X1 nya dan W3T per WT itu minus 3 per 2000 minus 3 per 2000 pangkat minus 3 per 2000 sin akar 3 per 2000 T plus akar 3 per 2000 pangkat minus 3 per 2000 T dikali cos akar 3 per 2000 T dibagi minus 3 kali 3 akar 3 per 2 kali 10 pangkat 9 minus 6 per 2000 T dikali 125 per 10 pangkat 9 dt. Nah, semua udah tahu cara mengintegralkan ini semua kan? Di sini saya langsung ke jawabannya aja, di mana X3PT sama dengan 1 per 24 T min 125 per 3. Dari solusi-solusi persamaan itu kita dapat menentukan solusi umum persamaan yang 3, X3-nya, X2-nya, dan X1-nya. Di sini kita cari solusi umum. X3 X3H T plus X3P T, di mana X3HT itu tadi C1 plus C2 pangkat minus 3 per 2000 T sin akar 3 per 2000 T plus C3 min 3 per 2000 T cos akar 3 per 2000 T, dan X3PT nya itu 1 per 24 T minus 125 per 3. Ini adalah solusi persamaan solusi umum dari persamaan yang ketiga, dan ini solusi umum persamaan kedua itu dengan cara C1 min 1/2 C2 min 3 per 2000 T sin akar 3 per 2000 T plus akar 3 per 2 C2 pangkat minus 3 per 2000 T cos akar 3 per 2000 T. Dikurang setengah C3 minus 3 per 2000 T cos akar 3 per 2000 T min akar 3 per 2 C3 min 3 per 2000 T cos akar 3 per 2000 T plus 1 per 24 T plus 125 per 10. Oke.
Ini solusi umum dari persamaan X2-nya, dan yang solusi umum X1-nya itu C1 min setengah C2E min 3 per 2000 T sin 3 akar 3 per 2000 T min akar 3 per 2 C2E pangkat minus 3 per 2000 T cos akar 3 per 2000 T minus setengah C3E min 3 per 2000 T cos akar 3 per 2000 T plus akar 3 per 2 C3E min 3 per 2000 T cos akar 3 per 2000 T plus seperempat 1 per 24 T plus 125 per 3. Oke. Di sini akhirnya kita mendapatkan solusi umum X3, X2, dan X1. Ini, dan ini. Nah, bagaimana nih setelah mempelajari materi ini? Pasti sangat seru, bukan? Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang agak membingungkan mungkin bagi teman-teman sekalian. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah salah satu teknik yang dapat digunakan dalam menentukan solusi sistem persamaan itu diferensial linear dan homogen order 1. Koefisien konstanta dengan mengkonstruksinya menjadi PD linear tunggal, setelah itu dicari solusi homogen dari PD linear tunggal tersebut. Nah, dicari juga solusi partikularnya dengan metode variasi parameter. Setelah itu menentukan solusi umum dari PD linear tunggal tersebut, kemudian menentukan solusi dari persamaan-persamaan lain yang membentuk sistem persamaan diferensial tersebut. Baik, terima kasih, cukup dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah pengucapan maupun sengaja maupun secara tidak sengaja. Terima kasih atas perhatian teman-teman telah menyempatkan menonton video yang kami buat ini. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.